Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan dan oke, di tangan saya saat ini udah ada smartphone terbaru dari Realme dan ini adalah Realme Narzo 55G yang sekitar 2 hari yang lalu kebetulan aja baru aja saya buatin video unboxingnya. Jadi buat kalian yang penasaran dan pengen nonton video unboxingnya kayak apa, kalian bisa klik aja link videonya yang muncul di atas kanan layar kalian saat ini. Oke, karena smartphone ini terbilang smartphone baru ya guys ya, jadi di video kali ini saya mau coba bantu ke kalian untuk beradaptasi lagi lebih cepat dengan tampilan Realme UI versi 3.0-nya ini. Dan saya rasa video ini akan sangat berguna atau bermanfaat buat kalian yang memang baru aja bermigrasi dari brand lain ke brand Realme ini guys. Jadi buat kalian yang mungkin ya pengen tahu apa aja mungkin settingan-settingannya atau fitur-fiturnya dari smartphone ini, kalian pasti nonton video ini sampai habis karena bakal banyak banget yang menarik dari HP ini guys. So kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi guys, kita langsung aja masuk ke settingan yang pertama, yaitu adalah soal keyboardnya. Oke, kalau kalian perhatikan ya guys, untuk tampilan virtual keyboard dari Realme Narzo 55G ini seperti ini ya. Yang mana misalkan kalian perhatikan di dalam hurufnya ini belum muncul karakter simbolnya. Dan juga kalian bisa lihat ini untuk input gesturnya masih aktif. Jadi buat kalian yang mungkin terburu-buru dan memang lagi kondisinya membalas pesan WhatsApp atau teks itu dengan satu tangan, kalian bakal nggak sengaja kegeser, maka ini akan otomatis terinput ya untuk hurufnya. Yang mana ini bakal bikin kalian menjadi tipe guys. Nah, untuk mengoptimalkannya supaya tampilannya lebih nyaman dan juga enak digunakan, ini kalian bisa perhatikan ya guys ya, caranya seperti ini. Kalian lihat ya, ada garis di sebelah kiri atas di keyboardnya. Kalian tap aja seperti ini dan kalian pilih icon yang gambar kayak roda ini ya guys ya. Kalian tap di sini. Pertama kalian masuk ke menu preferensinya, kemudian kalian nyalakan fitur baris angkanya. Kalian scroll lagi ke bawah dan kalian nyalakan kembali untuk fitur tekan lama untuk simbol ini guys. Nah, kemudian kalian kembali ke menu sebelumnya dan kalian masuk lagi ke menu koreksi teksnya, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian pilih koreksi otomatisnya supaya ini bakal kalian matikan. Ini berguna banget buat kalian yang misalkan hobi membalas pesan WhatsApp atau apapun dengan singkat-singkat gitu ya guys ya. Jadi kalian tetap bisa memakai kalimat singkat itu tanpa harus terkoreksi secara otomatis. Kemudian selanjutnya kalian kembali lagi ke menu yang sebelumnya, langsung kalian masuk ke ketik geser ini dan kalian matikan semua untuk fitur-fiturnya guys. Maka untuk tampilan virtual keyboardnya sekarang menurut saya ini jadi lebih optimal dan lebih enak lagi digunakan. Karena yang terutama ini untuk input gesernya ini udah nggak aktif lagi ya guys ya. Dimana ini sering banget nimbulin kalimat typo ya, misalkan kalian lagi terburu-buru gitu. Oke, untuk settingan yang kedua, ini adalah soal mempersonalisasi tampilan defaultnya guys ya. Dimana kalau kalian lihat, untuk tampilan ikonnya ini masih bulat-bulat seperti ini. Atau kalian lihat untuk laci barnya ini ya, di sini kalian bisa lihat ini juga masih bulat-bulat seperti ini. Yang mana ini bisa kalian sesuaikan juga sesuai keinginan atau sesuai selera kalian kayak gitu. Dengan cara yang sangat mudah guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan ya, kalian bisa lewat laci aplikasi seperti ini. Atau kalian tinggal swipe aja dari atas ke bawah kayak gini ya guys ya, dan kalian tap di bagian ujung sebelah kanan ini. Kemudian kalian scroll ke bawah masuk ke menu personalisasi dan di dalam sini kalian bisa ubah semau kalian, baik itu wallpaper, tema, icon, dan juga yang tadi saya bilang ya di bagian laci notifikasi ini. Nah, seperti ini saya contohin ya guys ya. Kalau kalian lihat untuk icon defaultnya dia bulat-bulat ya. Di sini saya coba untuk memperlihatkan kalian, untuk misalkan kalian ingin merubah dengan bentuk lain, kalian tinggal tap aja di bagian khusus ini. Lalu kalian tinggal pilih di bagian sini ya guys ya, mau kalian pilih yang ini ataupun ini, dan kemudian langsung kalian terapkan aja. Maka secara otomatis untuk tampilan ikonnya dia akan berubah jadi nggak bulat-bulat lagi guys. Atau kalian bisa ingin merubah di tampilan ini guys, kalian juga bisa ya. Ini kan bulat. Ini kalian bisa ganti juga dengan cara tinggal tap-tap aja di sini dan sekarang secara otomatis dia langsung berubah ya. Ini jadi kotak. Misalkan saya ganti yang kayak gini, dia bakal berubah juga seperti ini. Jadi kalian tinggal atur aja, maksud saya guys, sesuai keinginan dan juga selera kalian. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga nih guys, yaitu yang pertama bagaimana caranya mengaktifasi fungsi ketuk 2 kali di bagian layar awal ini untuk mematikan atau menyalakan tampilan layarnya. Bahkan untuk
ketika kalian dalam mode terkunci seperti ini, ketika kalian ketuk 2 kali tampilan layar ini supaya tampilan layarnya ini jadi menyala guys. Dan yang kedua adalah merubah tampilan, maksud saya fungsi dari swipe di bagian tengah ini untuk memunculkan laci notifikasi yang ada di bagian ini guys. Karena memang sebelum kalian rubah settingannya, di sini untuk menampilkan tampilan laci notifikasinya harus kalian swipe dari bagian atas ini ya guys ya. Jadi buat kalian yang mungkin lagi di motor, kalian ingin melihat notifikasi, ketika kalian swipe di bagian tengah ini, kalian nggak bisa buka notifikasinya ya, laci notifikasinya sebelum kalian aktifin fiturnya. Dan untuk merubahnya ini sangat mudah sekali guys. Yang pertama, cara untuk mengaktifasi fungsi ketuk 2 kalinya, di sini kalian pergi ke menu setting terlebih dahulu ya seperti tadi, terus kalian masuk ke menu layar awal ini dan kalian tinggal pilih yang ketuk 2 kali ini, kalian tap di bagian sini, kalian nyalakan, kemudian kalian scroll lagi ke bagian bawah dan di sini kalian pilih juga untuk ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layarnya ini guys. Jadi kalian tinggal nyalain aja. Dan berikutnya untuk merubah tampilan notifikasi tadi ya guys ya, maksud saya swipe di bagian tengah ini supaya muncul laci notifikasinya, kalian tinggal kembali lagi ke menu setting yang tadi, terus ke layar awal juga dan kalian pilih di bagian sini guys. Kalian bisa lihat ya, ini ada usap ke bawah di layar awal dan kalian pilih yang laci notifikasi. Sekarang untuk ketuk 2 kalinya sudah berfungsi ya guys ya. Jadi ketika kalian ketuk 2 kali di bagian layar awal tadi, ini sudah langsung mengunci layarnya untuk menjadi gelap kayak gitu. Dan untuk swipe dari tengah ini udah memunculkan laci notifikasinya, jadi bukan kolom pencarian lagi guys. Jadi ini tadi untuk fungsi merubah tampilan daripada gestur layar kunci dan juga gestur layar bar notifikasinya guys. Oke, yang berikutnya adalah settingan yang keempat nih guys, yaitu bagaimana caranya menampilkan status memori RAM yang terpakai saat kalian ingin mengetahui berapa banyak penggunaan RAM-nya. Karena kalau kalian perhatikan secara default ini belum aktif ya guys untuk tampilan status RAM-nya seberapa banyak kalian pakai. Dan cara untuk mengaktifasinya atau memunculkannya juga terbilang sangat mudah. Kalian tinggal kembali lagi ke menu setting atau pengaturan, lalu kalian scroll lagi ke bagian bawah dan kalian pilih lagi layar awal dan layar kunci di bagian sini. Dan kalian scroll lagi ke paling bawah guys, dan di sini ada pengelola tugas terbaru, kalian tap aja dan kalian tap lagi di bagian atas sini guys ya. Untuk tulisan tampilkan informasi RAM atau memori untuk tugas terbaru. Dan sekarang untuk tampilan recent item atau recent apps-nya sudah ada status memori yang terpakai dan juga yang tersisa saat kalian pakai smartphone-nya guys. Jadi itu adalah cara untuk menampilkan status memori RAM di smartphone Realme Narzo 55G ini. Ya, lanjut ke settingan yang kelima, yaitu soal ekspansi RAM-nya guys. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, kalau Realme Narzo 55G ini secara hardware punya memori RAM sebesar 6GB dan bisa kalian tingkatkan secara virtual up to 5GB guys. Dan caranya ini sangat mudah banget guys. Kalian tinggal pergi aja ke menu settingan atau pengaturan lagi seperti ini dan kalian scroll ke bagian paling bawah maksud saya guys. Dan kalian tap di bagian tentang perangkat dan kalian tap lagi di bagian RAM seperti ini. Lalu kalian tinggal pilih aja atau sesuaikan dengan jumlah memori internal kalian yang tersisa ya guys ya. Sebab kalau kalian gunakan memori virtual atau ekspansi RAM ini secara otomatis memori internal kalian yang tersedia akan terpakai sebesar jumlah ekspansi RAM yang sedang kalian pakai. Misalkan kalian gunakan 2GB, maka memori internal kalian akan terpotong sebesar 2GB dan juga seterusnya guys ya. Misalkan kalian gunakan 3GB ataupun sebesar 5GB. Dan pastikan setelah kalian rubah, kalian restart terlebih dahulu smartphone-nya supaya kalian bisa secara langsung ya untuk mengaktifasi fitur virtual RAM-nya ini. Oke, yang berikutnya untuk settingan yang keenam, yaitu bagaimana caranya kita merubah atau mengatur tampilan refresh rate layar dari Realme Narzo 55G-nya ini guys. Nah, buat kalian juga yang belum tahu, kalau Realme Narzo 55G ini sudah punya fitur refresh rate layar tinggi sampai 90Hz yang bisa kalian atur-atur juga untuk penggunaannya guys ya. Dan caranya ini sangat mudah sekali. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih layar dan kecerahan di bagian ini. Lalu kalian scroll lagi ke bagian bawah dan kalian pilih untuk tingkat penyegaran layarnya. Kalian tap di sini dan kalian lihat di sini ada 3 buah opsi yang bisa kalian pilih, yaitu yang pertama pilihan otomatis atau pilihan cerdas, yang kedua adalah tinggi, dan yang ketiga adalah standar. Kalau standar ini dia bakal selalu statis di 60Hz. Kalau misalkan yang tinggi ini dia akan selalu memaksimalkan tampilan refresh rate-nya di 90Hz. Kalau yang kalian pilih yang pilih otomatis ini akan menyesuaikan sesuai aplikasi apa yang sedang kalian pakai. Kalau saya prefer kalian pilih yang pilih otomatis ini yang memang sudah
tersetting secara default ya guys ya. Selain karena untuk menghemat daya baterai kalian, ini juga bisa lebih efisien lagi penggunaan fitur refresh rate layarnya. Tapi kalau misalkan kalian memang lagi main game dan ingin selalu berada di 90 Hz, kalian juga bisa rubah secara manual dengan cara tap di bagian tinggi ini guys. Dan ini adalah cara untuk merubah settingan refresh rate layarnya sesuai keinginan kalian. Oke, lanjut ke settingan yang ketujuh, yaitu soal settingan notifikasinya guys. Karena lumayan banyak banget ya yang komentar soal misalkan notifikasinya nggak ketahuan karena misalkan ada notifikasi masuk ketika lagi layar terkunci, layarnya ini nggak nyala, jadi nggak kedengeran atau kita nggak tahu guys. Dan yang kedua adalah ketika kita sedang nonton video, streaming video gitu atau sedang main game, untuk notifikasi yang masuk itu nggak muncul. Dan ini saya rasa akan sangat bermanfaat buat kalian yang mungkin udah nulis di kolom komentar kayak gitu ya guys ya. Nah, caranya ini sangat mudah banget ya guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting lagi seperti ini. Kalian scroll ke bawah dan pilih notifikasi dan bilah status di bagian ini. Yang pertama, kalian pilih yang layar kunci di bagian sini guys, dan kalian tap di bagian bangunkan layar bila notifikasi diterima. Yang secara otomatis maksud saya guys, ketika kalian masuk ke dalam mode layar terkunci seperti ini dan menerima notifikasi pesan masuk, maka layarnya ini akan menyala guys. Jadi kalian bakalan lebih aware lagi atau lebih tahu kalau ada notifikasi pesan yang masuk. Kemudian yang kedua adalah soal lencananya guys ya, atau buletan merah yang biasa kalian lihat di atas aplikasi yang mungkin mendapatkan notifikasi masuk kayak gitu ya guys ya. Di sini kalau secara default dia nomor atau titik. Kalau saya sarankan supaya kalian tahu berapa jumlah notifikasi yang masuk, kalian tinggal pilih aja yang nomor di bagian ini. Supaya kalian bisa di aplikasi manapun ya, maksud saya guys, dia akan selalu muncul yang ada nomornya ya guys, jadi nggak cuman buletan merah aja kayak gitu. Ya, kalian pilih di bagian nomor ini, dan yang selanjutnya kalian pilih di pengaturan lainnya ini, kemudian kalian matikan aja dikurangi masukan notifikasi pada layar penuh. Karena kalau kalian baca di bagian sini guys, ini akan memperhalus notifikasi dan mengurangi intensitas getaran saat perangkat sedang dalam mode layar penuh, misalnya saat menonton video atau bermain game. Jadi kalian matikan aja supaya ketika kalian sedang menampilkan layar penuh di smartphone-nya dan ada notifikasi masuk, kalian tetap mendapatkan notifikasi masuknya, jadi nggak telat gitu ya guys ya. Ya, lanjut ke settingan yang ke-8, yaitu bagaimana caranya mengaktifkan fitur bilah samping cerdas atau bisa dibilang smart panel gitu ya guys ya, yang berfungsi selain untuk mempercepat untuk membuka aplikasi favorit kalian, juga bisa berfungsi sebagai YouTube Premium ala Realme ya guys ya, yang kalian bisa lihat nanti. Yang pertama, cara mengaktifkannya ini sangat mudah sekali guys. Kalian tinggal tap aja di bagian menu pengaturan atau setting lagi, kalian scroll ke bagian bawah lagi ya guys ya. Kalian lihat di bagian bawah sini ada yang namanya fitur khusus, kalian tap di bagian fitur khusus dan kalian pilih di menu bilah samping cerdas ini, dan tinggal kalian nyalakan dengan cara tap di bagian sini ya guys ya. Dan sekarang untuk bilah samping cerdasnya sudah bisa kalian lihat di bagian kanan layar kalian saat ini ya guys ya. Dan untuk memunculkannya ini sangat mudah, kalian tinggal swipe aja dari layar sisi kanan layar kalian ke tengah kayak gitu ya guys ya, seperti ini untuk menampilkannya. Dan ini bisa kalian rubah sesuai aplikasi yang kalian minati ya. Misalkan kalian punya banyak aplikasi favorit, kalian bisa taruh di bagian ini dengan cara tap di bagian edit sini. Nah, sekarang saya jelasin ke kalian bagaimana caranya supaya ini bisa berfungsi sebagai bisa dibilang YouTube Premium ala Realme ya guys ya. Di sini saya bakal coba buka aplikasi YouTube-nya terlebih dahulu sebentar. Oke, kalau kalian lihat saat ini saya sedang memutar video di YouTube ya guys ya, yang mana misalkan kalau kalian perhatikan ya, misalkan kalian belum mengaktifkan fitur ya, ketika kalian back seperti ini, untuk video YouTube-nya dia akan otomatis terhenti. Jadi kalau misalkan kalian mau kayak gitu, biasanya kalian harus menggunakan akun YouTube Premium. Tapi di Realme ini bisa banget buat kalian pakai ya guys ya. Misalkan kalian lagi nonton video di YouTube kayak gini, kalian play ya, di sini ada suaranya. Ya, seperti ini, dan kalian swipe untuk memunculkan smart panel kayak gini, dan kalian pilih untuk streaming di latar belakang ini guys. Nah, kalian tap. Maka ketika kalian kembali ke layar awal kayak gini, video YouTube-nya masih terplay ya, atau masih dimainkan, dan ketika kalian kunci pun ini masih aktif guys untuk video YouTube-nya. Ini buat kalian yang hobi nonton podcast atau senang dengerin musik di YouTube, ini bakal sangat berguna tanpa harus kalian berlangganan YouTube Premium. Jadi ini adalah fitur YouTube Premium ala Realme ya guys ya. Menurut saya sangat berguna, lagi-lagi yang ditawarkan oleh Realme untuk kalian.
Oke, yang terakhir atau settingan yang ke-9 nih guys, yaitu bagaimana caranya memanfaatkan fitur jendela mengambang di Realme Narzo 55G ini. Dan saya rasa fitur ini tuh sangat berguna buat kalian yang hobi buka aplikasi game guys. Dan di sini saya bakal contohkan atau simulasikan kayak gini ya. Di sini saya buka aplikasi game Genshin Impact, sambil nunggu loadingnya, di sini saya coba untuk tap di bagian tombol navigasinya. Ya, di bagian ini tombol navigasi untuk recent apps, dan kalian pilih di titik 2 ini dan pilih jendela mengambang. Nah, kalian lihat ya, di sini kalian bisa membuka aplikasi game dan juga sambil beraktivitas di bagian backgroundnya ya. Seperti ini. Sambil kalian juga bisa men-tap untuk tampilan gamenya ya, kayak gini guys. Ini akan saya gedein sedikit dan saya tap di bagian start gamenya ini ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini sangat berguna apalagi misalkan kalian baru aja download game Genshin Impact-nya yang biasanya itu downloadnya lama banget guys. Jadi sambil kalian mantau downloadannya itu sampai di mana, kalian juga bisa sambil buka aplikasi lain di bagian backgroundnya. Dan ini adalah fitur yang sangat bermanfaat yang dinamakan fitur jendela mengambang guys. Nah, jadi guys, itulah tadi sedikitnya 9 setting yang bisa saya share ke kalian untuk kalian yang udah beli smartphone Realme Narzo 55G-nya ini. Yang mana saya rasa ini bakal sangat berguna untuk kalian mengoptimalkan secara penggunaan daripada smartphone-nya ini. Dan lagi-lagi guys, buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal smartphone-nya, jangan sungkan buat kalian tinggalkan aja pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan buat kalian suka sama videonya, jangan lupa kalian klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka sama videonya guys. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video tips dan trik berikutnya.